Baik, perkenalkan nama saya Maria Rosario Senoin, NIM 18030300001, kelas Sosiologi A semester 7. Ya, baik, kali ini saya akan mereview buku ke-6, Sosiologi Terapan mengenai status sosial. Di sini saya memberikan sedikit parodi mengenai status sosial, di mana itu bisa berujung atau bermula dari awalnya yang hanya mementingkan status sosial dalam pertemanan atau dalam kedekatan seseorang dengan yang lainnya. Selamat menonton, semoga menghibur. Kaya nggak sombong, miskin nggak minder. Rani dan Dani teman satu sekolah. Rani tinggal di perumahan mewah, dan Dani tinggal di kampung sebelah. Pak Joni, ayah Rani, punya banyak perusahaan. Sementara Pak Jaja, ayah Dani, cuma petugas kebersihan. Pak Jaja selalu ramah menyapa, tapi Pak Joni tak pernah menghiraukannya. Hingga suatu hari Pak Joni mencium bau busuk. Ternyata berasal dari sampah yang menumpuk. Pak Jaja katanya sakit akut, jadi sampah gak ada yang angkut. Dari ilustrasi ini, perbedaan ekonomi bukan alasan untuk diskriminasi. Kita harus sadar, kalau semua jadi bos besar, siapa yang mau kerja kasar? Amerika negara kaya, memandang imigran sebelah mata. Tapi pabrik akan lumpuh, sampah numpuk jika tak ada mereka. Para TKI di mancanegara sering dianggap hina, padahal mereka pahlawan devisa. Kaya dan miskin semua punya peran. Kadang pentil dianggap kecil, tapi jika dicabut pentilnya, mobil super mewah berkecepatan tinggi terpaksa berhenti. Kaya dan miskin harus kolaborasi. Orang kaya dan miskin juga masing-masing punya godaan. Orang kaya godaannya kesombongan, menindas, keserakahan, dan kurang bergantung pada Tuhan. Sedangkan orang miskin godaannya iri hati, suka mengkritik, keserakahan, dan kehilangan harapan kepada Tuhan. Kaya dan miskin bukan yang menentukan kemuliaan. Orang kaya mulia karena kedermawanannya. Orang miskin juga mulia karena kesabarannya. Karena kesabarannya, Pak Jaja sembuh dan bisa kembali bekerja. Berkat ketekunan dan pengabdiannya, Pak Jaja mendapatkan penghargaan dari Dinas Kebersihan. Sementara karena keserakahannya, Pak Joni ditangkap polisi. Konon perusahaannya terlibat korupsi. Di internet ataupun di TV pasti kita pernah lihat orang-orang yang rasanya duitnya nggak habis-habis, sudah kayak sultan. Di sisi lain kita juga lihat kebalikannya. Banyak orang kurang beruntung yang nggak sebanding sama para sultan ini. Ini pun biasanya berlanjut. Anak orang kaya seringnya otomatis kaya, dan orang tua yang kurang mampu juga nasib anaknya jadi kurang beruntung. Sekilas perbedaannya jadi kelihatan banget. Tapi pertanyaan sebenarnya, apakah benar yang kaya itu makin kaya dan yang miskin makin sengsara? Sebenarnya nggak juga, karena faktanya seiring waktu kalau kita lihat bukan cuma yang kaya aja makin kaya, tapi mereka yang kurang penghasilan pun ikut berkembang. Kenapa bisa begitu? Karena ini semua akibat perkembangan teknologi dan globalisasi yang bikin perdagangan udah nggak dibatasin lagi sama jarak. Dan bahkan sebenarnya kalau kita lihat jumlah orang kurang mampu udah jauh berkurang dengan cepat. Yang tadinya sepertiga penduduk bumi ada di lubang kemiskinan, sekarang jumlahnya nggak nyampe 10% dari penduduk. Tapi walaupun udah jauh berkurang, apa iya kehidupan mereka sekarang aman-aman aja? Kalau bisa dibilang, sejujurnya nggak juga.
Malah bisa disebut, walaupun teknologi dan globalisasi ini udah bikin hidup banyak orang berkembang, tapi mereka juga inilah yang nimbulin adanya jurang kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Dan kesenjangan inilah yang nimbulin masalah-masalah lain kayak akses pendidikan dan kesehatan yang masih sulit didapetin buat orang-orang kurang mampu. Oke, terus kalau emang ada seberapa parah emang jurang kesenjangan yang ada ini? Jadi sekarang bayangin kayak gini. Saat ini hampir ada 8 miliar penduduk bumi dengan total seluruh duit yang kalau digabung itu sebanyak ini. Harusnya kalau pembagiannya rata, kita semua bakalan punya uang yang cukup buat beli apa aja yang kita mau. Tapi nyatanya nggak begitu. Buat tahu pembagiannya, mari kita kecilin penduduk bumi cuma jadi 100 orang aja. Lalu beginilah pembagian mereka. Ternyata kekayaan 57 orang di sini nggak ada apa-apanya sama 2 kelompok orang ini. Bahkan ternyata hampir setengah duit yang ada di dunia dikuasain 1 orang terkaya. Dan sedihnya lagi bayangin gini, 26 orang terkaya di dunia itu punya uang yang sama banyaknya kayak 3,8 miliar orang lain di bumi. Gila banget. Jadi ya, beda antara si kaya dan si miskin itu nyata banget. Makanya sebenarnya ada banyak cara yang diterapin sama pemerintah di banyak negara biar orang-orang yang kurang beruntung juga bisa hidup lebih sejahtera. Dan kita pun bisa sedikit ngebantu mereka segampang dengan gak usah ragu-ragu lagi tiap kali kita mau ngasih tips habis makan di warung bakso favorit kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Nah, di video ini teman-teman kita bakal ngebahas status dan peran MASI di bab tentang stratifikasi sosial, mata pelajarannya sosiologi. Oke, kita bahas yang status sosial terlebih dahulu teman-teman. Status sosial sendiri secara definisi merupakan posisi seseorang dalam masyarakat di mana hubungannya dengan orang lain yang mencangkup perilaku, hak, dan kewajiban. Status sosial sendiri dapat kita bedakan menjadi 3 macam, jadi nanti ada ascribe status, achieve status, sama assign status. Nah, coba kita bedakan satu persatu mulai dari yang pertama yaitu ascribe status. Ascribe status sendiri yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diperoleh tanpa memperhatikan kemampuan seseorang, tetapi berdasarkan kelahiran atau keturunan. Nah, intinya di dalam ascribe status ini tanpa adanya usaha-usaha yang disengaja oleh seseorang dalam suatu masyarakat, dia sudah mendapatkan status sosial ini, teman-teman. Jadi sejak dia itu lahir, dia sudah mendapatkan status sosial ini. Misalkan dia dilahirkan dalam keluarga kerajaan sebagai anak raja. Nah, berarti dia itu sudah mendapatkan status sosial sebagai seorang anak raja. Seperti itu. Contoh yang lain misalkan kalian dilahirkan dalam kasta tertinggi dalam agama Hindu. Nah, itu juga salah satu contoh dari adanya ascribe status, yaitu tanpa adanya usaha-usaha yang disengaja teman-teman, itu teman-teman sudah mendapatkan status sosial tersebut. Ya baik, jadi kesimpulan dari video ini adalah bahwa semua orang itu bisa merubah status sosialnya, entah itu dari pertemanan, kedekatan seseorang dengan yang lainnya, ataupun bagaimana cara dia mengangkat status sosialnya. Jadi di sini kesimpulannya adalah kemiskinan bukanlah satu hal yang susah untuk menaikkan status sosial, tapi dengan adanya kemiskinan kita bisa menaikkan status sosial kita dengan rajin belajar atau memperbaiki nasib kita seperti kuliah atau kerja dengan baik. Ya, jadi kesimpulan dari video ini mengajarkan kita bahwa bukan berarti kita miskin, kita akan berhenti di situ atau kita tidak mempunyai status sosial. Kadang orang memilih untuk menaikkan status sosialnya dengan kuliah, kerja, sehingga di dalam pertemanan atau kedekatan atau circle manapun mereka tetap mendapatkan
status sosial yang baik yang bisa dipandang oleh banyak orang. Sekian video dari saya, terima kasih.